Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan tugas metode penulisan laporan proyek dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Estimasi Produktivitas Kelapa Sawit menggunakan metode NDVI Normalized Difference Vegetation Index dengan citra Sentinel-2 di Kecamatan Wak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Latar belakang. Industri kelapa sawit berperan penting bagi perekonomian Indonesia sebagai sumber devisa, penggerak ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Dengan sebaran perkebunan yang luas dan produktivitas yang masih beragam antara wilayah, Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi besar dengan luas dan produktivitas kelapa sawit yang tinggi. Untuk menjaga produktivitas, diperlukan manajemen budidaya dan optimal yang dapat dipantau secara efisien melalui teknologi penginderaan jauh, terutama menggunakan NDVI sebagai indikator kesehatan vegetasi, didukung dengan citra satelit dan drone. Meskipun produktivitas juga dipengaruhi faktor lingkungan dan manajemen kebun lainnya. Rumusan masalah. Pertama, yaitu bagaimana hasil dari metode NDVI untuk mengetahui produktivitas kelapa sawit tersebut dengan menggunakan citra Sentinel-2. Kedua, yaitu bagaimana keakuratan metode NDVI untuk produktivitas kelapa sawit tersebut menggunakan citra Sentinel-2. Tujuan. Pertama, yaitu menganalisis metode NDVI ini dapat menghasilkan produktivitas kelapa sawit yang baik. Kedua, mengidentifikasi nilai akurasi dan hasil produktivitas kelapa sawit tersebut dengan NDVI menggunakan citra Sentinel-2. Manfaat penelitian. Pertama, yaitu manfaat bagi akademik, yaitu sebagai model untuk penelitian terdahulu dengan menggunakan metode NDVI serta memanfaatkan citra Sentinel-2. Kedua, yaitu manfaat bagi pemerintah pusat untuk kebijakan dalam peningkatan produktivitas tanpa harus membuka lahan baru dan juga bisa digunakan dalam pemetaan potensi produktivitas. Batasan penelitian. Pertama, yaitu daerah yang menjadi studi kasus. Dalam penelitian ini adalah Kecamatan Wak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder citra Sentinel-2 tahun 2025 dan data batas administrasi. Ketiga, yaitu parameter pembuatan peta estimasi produktivitas berdasarkan data sekunder citra Sentinel-2 tahun 2025 dan batas administrasi. Landasan teori. Pertama, yaitu metode NDVI. Respons spektra citra satelit dipengaruhi oleh kerapatan dan kondisi tajuk serta kandungan air daun, di mana peningkatan vegetasi menyebabkan penurunan pantulan pada spektrum tanpa kondisi tersebut dianalisis menggunakan NDVI, yaitu indeks berbasis kombinasi band merah dan infrared dekat, NIR, yang merepresentasikan tingkat kehijauan dan kesehatan tanaman dengan rentang nilai -1 hingga 1. Vegetasi yang rendah. Vegetasi yang sehat dicirikan oleh nilai NDVI tinggi akibat penyerapan kuat gelombang merah dan pantulan NIR yang tinggi. Sedangkan tanaman yang mengalami stres menunjukkan nilai NDVI rendah karena meningkatnya pantulan merah dan menurunnya pantulan NIR. Kedua, yaitu citra Sentinel-2 merupakan satelit penginderaan jauh multispektral pasif buatan Eropa yang memiliki 13 band dengan resolusi spasial 10 meter, 20 meter, dan 60 meter, serta lebar sapuan 290 km. Sehingga
menawarkan resolusi tinggi dan cakupan spektrum luas yang lebih unggul dibandingkan sensor multispektral lainnya. Ketiga, perkebunan kelapa sawit. Industri kelapa sawit merupakan sektor strategis Indonesia karena kontribusinya terdapat PDB, devisa, dan tenaga kerja. Meskipun menghadapi tantangan lingkungan yang konflik agraria, kelapa sawit dibudidayakan luas di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Terjadi atas Alleghenies yang lebih produktif dan Olivera yang berproduksi lebih rendah, dengan tingkat produksi dipengaruhi keterbatasan varietas serta serangan hama, sehingga diperlukannya pengolahan varietas dan perlindungan tanaman yang optimal. Keempat, estimasi produktivitas. Produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh curah hujan, luas lahan, dan kondisi ekonomi wilayah, di mana ketersediaan hujan yang stabil, kapasitas lahan, serta dukungan investasi dan teknologi menjadi faktor utama. Sementara ketidakmerataan curah hujan menuntut pengolahan lahan dan air yang optimal untuk meningkatkan hasil. 5. Penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau PJSIG berperan penting dalam mengkaji wilayah dan pemantauan perubahan tutupan lahan secara menyeluruh. Penginderaan jauh menyediakan data spasial melalui satelit atau drone, sedangkan SIG mampu mengelola analisis dan memvisualisasikan data spasial berbasis layar untuk mendukung pemodelan dan pengambilan keputusan. Berikut ini gambaran dari kerangka pikiran, di mana dari estimasi produktivitas kelapa sawit kita akan melakukan pendownloadan Citra Sentinel-2, terus memasukkan band 2, band 4, dan band 8, serta memasukkan SHP Kecamatan Daerah Kajian. Setelah kita masukkan band 2, band 4, dan band 8, kita akan mengklip setiap band berdasarkan SHP kecamatan yang kita telah masukkan tadi. Setelah itu, kita akan masukkan rumus NDVI dan akan kita layout menjadi peta estimasi produktivitas kelapa sawit atau NDVI. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berlandaskan positivisme dan pengumpulan data terstruktur melalui survei dan kuesioner, serta analisis statistik. Pendekatan ini bersifat deduktif, meningkatkan pengukuran objektif, penggunaan angka, dan analisis hubungan sebab akibat antara variabel untuk menghasilkan kesimpulan yang ilmiah. Berikut gambaran lokasi penelitian saya yang terletak di Kecamatan Luanando, Kabupaten Pasaman Barat. Bisa dilihat dari peta ini. Oke, lanjut waktu penelitian. Waktu penelitian yaitu pertama pengumpulan referensi dan studi literatur yang saya laksanakan di bulan Agustus-September. Terusnya pengumpulan data pada bulan Oktober, prapengolahan citra koreksi atmosferik, cropping, dan cloud masking pada bulan Oktober dan November. Dan keempat adalah pengolahan data dan penghitungan NDVI pada bulan Desember dan Januari. Analisis awal pada bulan Januari. Terus data dan sumber data. Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data utama dan data pendukung. Data utama berupa Citra Sentinel-2 level 2A yang diperoleh dari Copernicus Open Access Hub dan Google Earth Engine, khususnya band 4 merah dan band 8 infrared dekat, untuk perhitungan NDVI, serta data produktivitas kelapa sawit yang bersumber dari Dinas Perkebunan, BPS, atau survei lapangan sebagai pembanding dan validasi. Data pendukung meliputi peta administrasi kecamatan Luanando, peta sebaran kebun kelapa sawit, dan titik koordinat sampel. Seluruh data digunakan secara terpadu untuk pengolahan citra, analisis NDVI, dan estimasi produktivitas kelapa sawit.
Terus uji akurasi yang saya gunakan yaitu Rodman Square Error atau RMSE, merupakan metrik statistik untuk mengukur rata-rata akar kuadrat kesalahan antara nilai prediksi dan observasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. RMSE menghitung pengaruh tanda negatif sehingga memberikan ukuran kesalahan yang lebih representatif dan mudah diinterpretasikan. Berikut rumus RMSE. Terus kerangka konsep. Di sini kerangka konsep yang saya buat yaitu dari awal mulai terus pengumpulan data, prapengolahan data, perhitungan NDVI dengan rumus. Terus setelah perhitungan NDVI, kita akan masuk ke dalam analisis hubungan NDVI dan produktivitas sawit dan estimasi produktivitas kelapa sawit serta validasi hasil dari korelasi RMSE. Jika semua tahapan telah dilaksanakan, kita akan masuk ke dalam pembuatan atau melayout peta kesehatan kelapa sawit hingga selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan atau penjabaran saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.